Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Chapter 1146 dari One Piece telah mengguncang dunia permangaan. Bukan hanya karena pertarungan epik yang terjadi, tetapi juga karena rahasia gelap yang selama ini tersembunyi, perlahan-lahan mulai terungkap. Dalam video kali ini, kita akan membawa kalian menyelami secara mendalam semua informasi mengejutkan yang muncul di chapter ini. Dari perang yang tak bisa lagi dihindari, hingga pernyataan mengguncang yang keluar dari mulut para penguasa dunia. Sebuah konflik besar tengah disiapkan, dan Elbaf adalah panggung awalnya. Segalanya dimulai dengan kemunculan Gunko di atas kapal awan. Sosok yang tidak asing lagi bagi para penggemar lama, kini berdiri di hadapan Nami, Usopp, Jinbe, dan Brook. Dengan wajah yang dingin dan penuh arogansi, ia menantang keberadaan mereka. Nami, dengan ketajamannya yang tak kalah dari seorang penyelidik, segera mengetahui bahwa Gunko bukanlah sekadar orang asing. Ia adalah dalang dari semua kekacauan yang kini melanda Elbaf, sebuah pulau yang selama ini damai di balik kekuatannya yang luar biasa. Gunko, tanpa gentar, menanggapi tuduhan Nami dengan penuh kesombongan. Ia menolak disebut sebagai manusia. "Aku adalah dewa," katanya. Kata-kata itu seperti kilatan petir di tengah langit yang sudah mendung. Para kesatria suci, bagian dari Tenryubito, selalu melihat diri mereka lebih tinggi dari umat manusia. Mereka bukan hanya sombong, tetapi meyakini secara ideologis bahwa darah mereka adalah suci. Mereka adalah keturunan para pendiri dunia, dan karena itu, menurut mereka, hanya mereka yang pantas mengetahui dan mengatur kebenaran. Nami, yang telah lama mengarungi lautan bersama Luffy, tidak terintimidasi oleh omong kosong Gunko. Ia langsung melancarkan serangan ke arahnya, tapi Gunko punya sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan biasa. Ia menggunakan kekuatan buah iblis bernama Arrow Age, sebuah kemampuan yang mampu memantulkan setiap serangan kembali ke arah lawannya. Serangan Nami dipantulkan dengan presisi ke dirinya sendiri. Teknik ini membuat Gunko menjadi sosok yang hampir mustahil dilukai. Jinbe dan Brook pun mencoba mengintervensi, tapi hasilnya sama. Serangan mereka dipantulkan dengan kejam. Namun, di tengah situasi nyaris tanpa harapan, muncul sosok yang selama ini sering diremehkan, Usopp. Dengan keberanian khasnya, ia meluncurkan serangan yang akhirnya menembus pertahanan Gunko. Tubuh sang satria suci terluka parah, tapi tidak lama. Dalam sekejap, Gunko menunjukkan salah satu rahasia besar pemerintah dunia. Ia melakukan regenerasi sempurna, memulihkan seluruh cederanya, seakan waktu berjalan mundur untuk tubuhnya. Regenerasi ini bukan kemampuan biasa. Ini adalah berkah langsung dari Im Sama, sang penguasa tertinggi dunia. Setelah pulih, Gunko berdiri tegak. Ia menyampaikan sebuah pidato, bukan kepada musuhnya, tapi kepada dunia. Suaranya dingin, tapi tegas. Ia berkata, "Dunia ini seharusnya berakhir tiba-tiba, tanpa ada satu manusia pun yang tahu." Sebuah pernyataan yang membuat bulu kuduk merinding. Ternyata, selama ini, pemerintah dunia memang menyimpan rahasia kelam. Mereka tahu dunia berada di ambang kehancuran. Mereka tahu bahwa lautan akan menelan daratan, dan langit akan menumpahkan kehancuran. Tapi mereka menyembunyikannya dari semua orang. Hanya segelintir yang mengetahui kebenaran. Profesor Clover, Nico Olvia, Vegapunk, semua orang yang mencoba menyuarakan kebenaran dibungkam, dituduh kriminal, mereka diburu, dibunuh, dilenyapkan dari sejarah.
Pemerintah dunia tidak ingin dunia panik, tapi lebih dari itu, mereka tidak ingin kehilangan kendali. Informasi adalah kekuatan, dan kekuatan itu adalah milik para elit. Inilah alasan sebenarnya mengapa Dragon, ayah Luffy, menjadi musuh nomor satu dunia. Ia bukan hanya kuat, kekuatannya bahkan diduga berada di atas Yonko. Tapi ia memiliki informasi, pengetahuan tentang kebenaran. Dan ia berniat menghancurkan struktur dunia yang selama ini berdiri di atas kebohongan. Dragon adalah ancaman karena ia tahu terlalu banyak. Ia adalah mantan angkatan laut. Ia pernah menjadi bagian dari sistem dan ia tahu kebusukan di dalamnya. Maka ketika ia membelot, ia menjadi duri paling menyakitkan bagi para Gorosei dan Im-sama. Gunko melanjutkan pidatonya. Ia menyebut bahwa siaran global dari Vegapunk telah membuat semua orang sadar akan ancaman besar. Dunia akan tenggelam, air laut akan menelan segalanya, dan peradaban manusia seperti yang kita kenal akan lenyap. Pemerintah dunia tak lagi bisa menyembunyikan kebenaran. Maka, satu-satunya jalan tersisa adalah perang. Sebuah perang besar yang akan menentukan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan binasa. Dan disinilah Elbaf memegang peranan vital. Pulau para raksasa ini memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Pemerintah dunia tak bisa membiarkannya jatuh ke tangan musuh. Mereka harus memastikan Elbaf menjadi sekutu. Bahkan jika itu berarti menculik anak-anak raksasa sebagai sandera. Bahkan jika itu berarti memeras kerajaan Elbaf agar tunduk. Mereka pernah mencoba merekrut Loki, Pangeran Elbaf, menjadi Satria Suci. Tapi Loki menolak. Maka rencana berubah. Lebih gelap, lebih kotor. Namun di tengah ancaman itu, harapan tetap menyala. Luffy, sang dewa matahari Nika, bukan hanya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga hubungan emosional dengan rakyat Elbaf. Ia adalah simbol kebebasan, dan secara tidak langsung, simbol harapan bagi para raksasa yang ingin keluar dari bayang-bayang pemerintah dunia. Elbaf akan memilih berpihak pada Luffy, dan ketika itu terjadi, pasukan raksasa akan menjadi kekuatan penentu dalam perang akhir. Sementara itu, di dunia bawah, Luffy dan Loki belum menyadari kekacauan yang terjadi di atas. Mereka masih menikmati Grogisaurus, tertawa dan makan daging seperti biasa. Tapi momen ringan itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Mereka akan segera terlibat dalam pertempuran yang akan mengguncang dunia. Luffy percaya bahwa makan daging akan mempercepat pemulihan Loki. Dan memang benar, kekuatan Loki perlahan pulih, menandai bahwa pertarungan besar sudah semakin dekat. Di tempat lain, situasi semakin kritis. Gillingham, salah satu kesatria suci, telah menguasai sekolah Walrus dan siap menyampaikan pengumuman penting ke seluruh Elbaf. Saul telah tumbang setelah dikalahkan oleh Somers, kesatria suci yang kejam dan tanpa belas kasih. Namun sebelum pingsan, Saul menyembunyikan Robin dan Chopper di balik rambutnya, berharap mereka bisa menyelamatkan anak-anak raksasa yang sedang dikendalikan untuk berjalan tanpa sadar. Robin, yang baru saja bersatu kembali dengan Saul, kini harus menyaksikan orang yang ia sayangi terkapar karena dilukai musuh. Somers, dengan sikapnya yang sinis, mengejek keberadaan sekolah dan perpustakaan di Elbaf. Baginya, para raksasa seharusnya hanya menjadi pejuang, bukan pelajar. Ia menyalahkan Raja Harald karena telah mengubah budaya pulau itu dari masyarakat yang mengagungkan kekuatan menjadi komunitas yang menghargai pengetahuan. Dan itu, menurut Somers, adalah kelemahan. Chapter ini tidak hanya memperlihatkan betapa kuatnya para kesatria suci, tapi juga mengungkap kedalaman ideologi mereka. Sebuah kepercayaan bahwa dunia hanya pantas dikuasai oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan informasi. Mereka tidak akan berhenti hingga semua yang menghalangi mereka dihancurkan. Mereka siap mengorbankan siapapun, termasuk anak-anak, demi kemenangan dalam perang akhir. Chapter 1146 adalah awal dari akhir. Sebuah bab yang memperlihatkan dunia mulai runtuh, tapi juga memperlihatkan harapan menyala di balik reruntuhan. Saat Luffy dan para sekutunya bersiap untuk bangkit, perang besar yang akan menentukan masa depan dunia tinggal menunggu waktu.
kebangkitan Dragon dan awal dari runtuhnya pemerintah dunia. Selanjutnya, kita akan menyelami salah satu misteri terbesar yang pernah ada dalam dunia One Piece. Sebuah kebenaran yang selama ini hanya menjadi bisikan di balik bayang-bayang sejarah, kini perlahan muncul ke permukaan. Dan pusat dari semua itu adalah sosok yang selama ini berdiri di garis depan revolusi, ayah dari sang tokoh utama kita, Monkey D. Dragon. Di tengah badai besar yang mengguncang dunia One Piece, satu pertanyaan terus menghantui. Mengapa Dragon menjadi orang paling dicari di dunia? Apakah karena kekuatannya, strateginya, ataukah karena sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Pengetahuannya akan kebenaran yang tak boleh diketahui siapapun, tanda-tanda mulai muncul, dan semuanya mengarah pada satu titik mencurigakan. God Knights, para kesatria suci yang menjadi tangan kanan pemerintah dunia, lebih dari sekadar pelindung, mereka adalah pengawal keilahian Tenryubito. Dalam chapter-chapter sebelumnya, Gunko, salah satu dari mereka, menyebutkan bahwa menjadi bagian dari God Knights adalah hak istimewa, sebuah kehormatan yang tak bisa diminta, melainkan harus diundang. Dan siapapun yang menolak, dianggap telah menghina tatanan ilahi. Jika Loki, Pangeran Elbaf, ditawari untuk menjadi God Knight dan menolaknya, maka masuk akal jika Dragon juga mengalami hal yang serupa. Tapi beda dengan Loki yang dibiarkan, Dragon justru diburu tanpa ampun. Mengapa? Karena Dragon bukan hanya menolak, ia melawan. Ia tidak hanya berkata tidak, tapi juga membentuk pasukan revolusioner, menyalakan api perlawanan yang perlahan menjalar ke seluruh dunia. Ia tidak hanya menolak posisi dewa, tetapi menantang konsep keilahian itu sendiri. Bayangkan jika Dragon menerima tawaran itu. Ia mungkin kini berdiri sebagai salah satu penguasa tertinggi dunia, dengan akses ke rahasia dan kekuatan terdalam pemerintah dunia. Tapi ia menolak. Dan dengan itu, ia mematahkan rantai kekuasaan yang seharusnya membelenggu dirinya. Apa yang membuat pemerintah dunia begitu ketakutan padanya? Mungkin darahnya. Mungkin asal-usulnya. Dragon adalah anak dari Garp, sang pahlawan angkatan laut. Tapi bisa jadi ada rahasia garis keturunan dalam dirinya. Garis keturunan yang membuatnya layak menjadi dewa, atau justru membahayakan eksistensi para dewa itu sendiri. Mungkin Dragon tahu sesuatu yang tak boleh diketahui siapapun, tentang asal-usul Tenryubito, tentang abad kekosongan, tentang rahasia dunia yang ingin disembunyikan oleh Im Sama dan para Gorosei. Shamrock, salah satu kesatria suci lainnya, menyebut bahwa Shanks pernah mengunjungi Mariejoa namun memilih untuk tetap berada di dunia bawah. Apakah itu berarti ia juga ditawari posisi naik ke status yang lebih tinggi? Dan jika Shanks bisa menolak tanpa konsekuensi, mengapa Dragon diburu? Jawabannya mungkin terletak pada tindakan Dragon. Dia tidak hanya menolak, tetapi juga membakar jembatan di belakangnya. Ia membentuk gerakan yang bukan hanya bersenjata, tapi juga berideologi. Ia melawan bukan hanya pemerintah, tetapi ide bahwa segelintir orang berhak memerintah dunia karena darah mereka. Kesatria suci bukan hanya tentara. Mereka adalah penjaga ideologi, pelindung status quo. Mereka menjaga kemurnian Tenryubito, memastikan tidak ada seorang pun yang mengganggu tatanan yang telah dibangun selama berabad-abad. Dragon, di sisi lain, adalah simbol dari semua yang mereka takuti. Ia adalah bukti hidup bahwa tatanan itu bisa dilawan. Ia adalah pemimpin yang tidak tunduk pada takdir, tetapi mengukir jalannya sendiri, dengan darah, ida, dan revolusi. Pemerintah dunia biasanya cepat dalam membungkam ancaman. Ohara dihapus dalam sekejap. Vegapunk diburu dan dihilangkan. Tapi Dragon, ia tetap bebas. Ia terus bergerak. Mengapa? Karena menangkap atau membunuh Dragon tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya, itu akan menjadikannya martir, sebuah simbol. Dan simbol, lebih dari orang, bisa membakar dunia. Dragon bukan sekadar orang berbahaya. Ia adalah ide yang hidup. Ia mewakili harapan bagi yang tertindas, suara bagi yang dibungkam,
dan kekuatan bagi mereka yang sudah muak terhadap ketidakadilan dunia ini. Ia menolak menjadi dewa, dan karena itu, ia menjadi manusia paling berbahaya di dunia. Pemerintah dunia tidak takut pada pasukan revolusionernya, mereka takut pada apa yang ia ketahui, apa yang ia wakili, dan apa yang bisa ia ungkapkan. Jika Dragon tahu kebenaran tentang abad kekosongan, tentang God Knights, tentang keilahian yang palsu, dan ia berhasil mengungkapkan itu ke dunia, maka bukan hanya pemerintah dunia yang akan runtuh, tetapi juga seluruh pondasi kekuasaan yang menopangnya. Dan inilah alasan sejati mengapa Dragon adalah orang paling dicari di dunia. Bukan karena kekuatannya, bukan karena revolusinya, tapi karena dia adalah ancaman terhadap mitos kekuasaan itu sendiri. Dia bisa menghancurkan ilusi dewa-dewa palsu, dan ketika ilusi itu lenyap, dunia akan berubah selamanya. Pada 38 tahun yang lalu, di sebuah pulau yang kelak menghilang dari peta dunia, God Valley, sejarah mencatat momen kelam yang selama ini dikubur dalam-dalam oleh mereka yang duduk di singgasana langit. Saat itu, sebuah kompetisi perburuan manusia diselenggarakan oleh para Tenryubito. Sebuah tontonan keji di mana nyawa manusia biasa, budak, rakyat kecil, bahkan anak-anak dijadikan sasaran tembak untuk memuaskan nafsu hewan dari para bangsawan langit. Di tengah acara memuakan itu, kekacauan datang tak terhindarkan. Bajak laut Rox, dipimpin oleh Sebek, menyerbu pulau tersebut. Tujuan mereka bukan sekadar harta, tapi penghinaan langsung terhadap tatanan dunia. Pertarungan besar pun pecah di setiap sudut God Valley. Sementara itu, angkatan laut datang terlambat. Dan di antara mereka, seorang anak muda berseragam resmi berdiri dengan mata terbuka untuk pertama kalinya terhadap realitas yang selama ini tertutup kabut kebohongan. Monkey D. Dragon. Sebagai seorang prajurit muda, Dragon dibesarkan dalam ajaran keadilan. Namun, semua nilai itu runtuh seketika ketika mendengar kebenaran yang tak termaafkan, bahwa dewa yang dilindungi oleh seragamnya ternyata menjadikan manusia sebagai buruan. Rasa jijik, bimbang, dan amarah meledak dalam dirinya. Bukannya bergabung dalam barisan menyerang Rox, Dragon justru memilih menolong para korban, anak-anak kecil yang dikejar bajak laut dan ditelantarkan oleh dunia, Kuma, Ivankov, dan Kini. Di saat para perwira sibuk menyelamatkan kehormatan para bangsawan, seorang prajurit muda malah menyelamatkan martabat kemanusiaan. Sementara di tempat lain, Vigarland Garling, sang kesatria suci, bertarung dengan penuh keganasan melawan Shirohiga. Pedangnya berlapis Haosoku Haki, tubuhnya berubah dalam wujud kuda mitologi yang gelap, hasil dari buah iblis Zoan mitologi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia bukan hanya simbol kekuatan fisik, tapi juga representasi dari kekuasaan absolut yang tidak mengenal belas kasih. Dan ketika dunia mulai runtuh oleh serangan Rox dan kelompoknya, sosok lain muncul. Goldie Roger bersama kru bajak lautnya bergabung bersama Garp untuk melawan ancaman besar itu. Namun, pertarungan bukan hanya antara kekuatan, tapi juga antara ideologi. Di tengah kekacauan itu, Dragon menyaksikan sesuatu yang lebih mengerikan daripada buah iblis atau haki. Sistem. Sebuah sistem yang membungkam kebenaran, menghapus sejarah, dan menjadikan keturunan sebagai dalih untuk menindas. Dan pada saat God Valley dibombardir oleh Buster Call, ketika api dan ledakan melahap seluruh pulau dan menghapusnya dari catatan sejarah, pilihan hidup telah dibuat. Monkey D. Dragon melepas seragamnya. Ia tidak lagi percaya pada keadilan yang dikendalikan oleh para elit. Ia tidak akan pernah lagi tunduk pada kekuasaan yang diselimuti dusta. Dari abu kehancuran God Valley, sebuah tekad lahir. Dan dari tekad itu, pasukan revolusioner dibangun. Tidak dengan pasukan besar, tidak dengan teknologi mutakhir, tapi dengan kebenaran dan keyakinan bahwa dunia ini bisa diubah. Dragon tahu bahwa melawan pemerintah dunia bukan sekadar melawan kekuatan. Itu adalah pertempuran melawan narasi yang mereka bangun selama 800 tahun. Sebuah perlawanan terhadap ide bahwa hanya para dewa yang boleh tahu kebenaran. Kini, di era baru, saat Gorosei dan para kesatria suci mulai menunjukkan wajah aslinya, saat Elbaf terbakar dalam konflik dan menjadi saksi kekuatan sejati para elit dunia,
Dragon terus bergerak dalam bayang-bayang. Ia bukan hanya pembangkang. Ia adalah sosok yang tahu terlalu banyak tentang abad kekosongan, tentang asal-usul Tenryubito, tentang kebohongan yang menopang dunia ini. Dan ketika sang putra, Luffy, mulai mengguncang langit dengan kekuatan Dewa Matahari Nika, maka waktu untuk bersembunyi sudah habis. Perang akhir akan datang. Dan ketika badai itu meledak, nama Dragon akan tercatat bukan sebagai penjahat, tetapi sebagai pemicu revolusi yang meruntuhkan langit. Dalam gelapnya bab sejarah dunia, One Piece yang selama ini tersembunyi rapat di balik kabut ilusi kekuasaan. Chapter 1146 hadir bagaikan ledakan kebenaran yang tak bisa lagi dibendung. Apa yang sebelumnya hanya desas-desus samar, kini mulai memperlihatkan wujud aslinya. Bahwa dunia ini sejak awal dibangun di atas tumpukan kebohongan, darah, dan keangkuhan para dewa palsu yang menyebut diri mereka Tenryubito. Kemunculan Gunko, seorang kesatria suci dengan kekuatan regenerasi yang berasal dari restu Im Sama, bukan hanya memperkenalkan ancaman baru. Ia adalah lambang dari arogansi sistem, dari rezim yang percaya bahwa mereka adalah pengatur nasib umat manusia. Ketika ia menyebut dirinya dewa dan menyatakan bahwa dunia seharusnya hancur tanpa ada satupun manusia menyadarinya, itu bukan sekadar retorika, itu adalah deklarasi perang terhadap kebenaran. Namun, di saat kegelapan nyaris menyelimuti segalanya, cahaya perlawanan justru menyala. Elbaf, tanah para raksasa, menjadi medan uji yang akan menentukan arah sejarah. Ketegangan semakin meningkat, bukan hanya karena kekuatan para kesatria suci, tetapi karena mereka yang selama ini diam, kini mulai bersuara. Di titik inilah, bayangan seorang pria muncul kembali ke permukaan sejarah yang telah coba dihapus. Monkey D. Dragon. Bukan hanya seorang revolusioner, bukan sekadar seorang ayah, tapi simbol dari badai yang akan meruntuhkan langit. Sosok yang pernah menyaksikan langsung kebusukan sistem saat masih mengenakan seragam angkatan laut, kini memimpin gerakan yang tak bisa lagi dibungkam. Ia tidak hanya tahu kebenaran, ia mengusungnya. Dan itulah yang paling ditakuti oleh mereka yang berkuasa. Chapter ini bukan hanya tentang pertarungan fisik, bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah. Ini adalah awal dari benturan ideologi. Dunia yang lama, yang ditopang oleh manipulasi sejarah, penindasan ide, dan dogma keilahian palsu, mulai retak. Kebangkitan Luffy sebagai Dewa Matahari Nika, ditambah peran Elbaf sebagai sekutu revolusi, menandai bahwa masa kediktatoran informasi akan segera berakhir. Sementara itu, para kesatria suci menunjukkan bahwa mereka akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan, bahkan jika itu berarti mengorbankan anak-anak. Tapi dunia telah berubah, kebenaran sudah mulai terungkap, dan simbol-simbol harapan seperti Luffy dan Dragon telah menjadi api yang menyala tak terbendung. Akhirnya, kita tidak sedang menyaksikan cerita tentang seorang pahlawan melawan penjahat. Ini adalah kisah tentang runtuhnya keangkuhan, tentang perlawanan terhadap narasi palsu yang telah mengikat dunia selama ratusan tahun, tentang seorang pria yang menolak menjadi dewa, dan karena penolakannya itu, justru menjadi manusia paling berbahaya yang pernah ada. Perang telah dimulai, langit akan runtuh, dan nama Dragon akan hidup selamanya, sebagai pembawa obor kebenaran yang membakar takhta para penguasa dunia. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.